Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu. Saya Anggo Abdi Widuro, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini akan menyimpulkan dan merefleksikan apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pendidikan. Oke, silahkan simak videonya. Inilah sosok yang selalu menginspirasi para guru di Indonesia. Mari kita ulas terlebih dahulu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Konsep pemikiran selanjutnya adalah dalam melakukan prinsip perubahan adalah budi pekerti. Budi itu mencakup cipta, rasa, dan karsa. Dalam mengolah cipta atau pikiran untuk menajamkan pikiran, diharapkan kepada peserta didik untuk memfungsikan akal dan pikirannya, memiliki mimpi, harapan, dan cita-cita, berpikir untuk selalu berbuat yang terbaik, dan memberikan manfaat kepada orang lain, dalam mengolah rasa atau perasaan untuk menghaluskan rasa. Seorang pendidik harus mampu menumbuhkan sikap empati, simpati, atau peduli kepada peserta didik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengolah karsa atau kemauan untuk memperkuat semangat atau kemauan. Diharapkan kepada peserta didik untuk selalu memiliki semangat juang dalam belajar, berkarya, berkreasi, dan berinovasi dalam mencapai cita-citanya untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Konsep selanjutnya yaitu dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Nah, yang saya percaya tentang peserta didik sebelum mempelajari modul ini, yang pertama adalah bahwa peserta didik adalah kertas kosong. Kertas kosong yang harus selalu kita isi dengan pengetahuan, dengan keterampilan. Kemudian pembelajaran hanya terfokus pada nilai. Selama ini acuannya hanya nilai. Kemudian pembelajaran terpusat pada peran guru. Ternyata masih banyak yang harus kita perbaiki, yang harus kita pelajari. Kemudian apa yang harus berubah dari diri kita? Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi dan menambah wawasan pengetahuan
dan semangat saya untuk segera melakukan perubahan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Kegiatan yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat terwujud dengan menerapkan merdeka belajar. Kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tertekan. Sebagai guru, saya semakin paham bahwa setiap anak memiliki keberagaman yang berbeda-beda yang harus kita arahkan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, pembelajaran bukan hanya untuk mencapai kemampuan kognitifnya saja, akan tetapi kita harus juga menanamkan budi pekerti. Pembelajaran terpusat kepada peserta didik. Kita sebagai seorang guru adalah fasilitator, pamong yang bertugas sebagai penuntun dan membimbing peserta didik dalam belajar. Apa yang kita lakukan? Saya sebagai seorang pendidik harus disiplin dalam waktu ke sekolah. Saya akan merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata berterima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Demikian tadi ulasan tentang filosofis pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa terus dukung channel Mas Guru 17 ini dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.